akan mempelajari materi kaidah kebahasaan cerita fantasi. Kaidah kebahasaan cerita fantasi meliputi yang pertama, penggunaan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, penggunaan kata kias. Yang keempat, penggunaan konjungsi urutan waktu. Yang kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat langsung atau dialog. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Kata ganti dapat dijadikan acuan penentuan sudut pandang. Kata ganti terdiri dari kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama meliputi kata ganti orang pertama tunggal. Digunakan untuk menggantikan penyebutan diri sendiri. Biasanya menggunakan kata aku, saya, beta, hamba, dan lain-lain. Kata ganti orang pertama jamak digunakan untuk menggantikan penyebutan kelompok yang dalamnya ada diri kita sendiri. Biasanya menggunakan kata kami dan kita. Kata ganti orang kedua meliputi kata ganti orang kedua tunggal. Digunakan untuk menggantikan lawan bicara yang hanya satu orang. Biasanya menggunakan kata kamu dan engkau. Kata ganti orang kedua jamak digunakan untuk menggantikan lawan bicara yang lebih dari satu. Biasanya menggunakan kata kalian. Kata ganti orang ketiga meliputi kata ganti orang ketiga tunggal. Digunakan untuk menggantikan penyebutan orang lain satu orang. Biasanya menggunakan kata dia. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak digunakan untuk menggantikan orang lain yang lebih dari satu. Biasanya menggunakan kata mereka. Yang kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Kalimat cerapan panca indera merupakan kalimat yang melibatkan alat indera seolah melihat, mendengar, meraba, merasakan, dan mencium. Dalam hal ini, kalimat tersebut mendukung pendeskripsian latar. Kita tahu latar meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Perhatikan contoh latar tempat. Ruang tengah di rumahku jadi berantakan. Semua mainan adik berserakan di lantai. Berdasarkan contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan latar tempat dari contoh tersebut adalah ruang tengah. Sedangkan indera yang digunakan adalah indera mata. Jadi berantakan. Mainan adik berserakan. Berarti menggunakan indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua, latar waktu. Contohnya, tengah malam tak ada bintang di langit. Mendung hitam tampak menggumpal. Lolongan anjing terdengar. Jadi latar waktunya adalah tengah malam. Sementara indera yang digunakan adalah indera mata dan telinga. Tak ada bintang di langit. Mendung hitam tampak menggumpal. Itu adalah indera penglihatan. Lolongan anjing terdengar, berarti indera pendengaran.
Yang ketiga, latar suasana. Contohnya, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang putri. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Berarti latar suasananya sedih. Sementara indera yang digunakan adalah indera mata dan telinga. Setetes air mata pun jatuh. Berarti indera penglihatan. Terasa sunyi dan penuh kesedihan, sedih. Nah, begitulah menyimpulkan kalimat cerapan panca indera untuk pendeskripsian latar. Yang ketiga, penggunaan kata kias. Kata kias adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya atau dalam kata tersebut ada makna lain yang tersirat. Contohnya, jiwanya terguncang. Ia tidak terima lahir dengan kondisi seperti ini. Hatinya terus berteriak dan meronta. Ia sudah lelah dengan ejekan semua orang. Jiwanya terguncang. Berarti itu adalah makna kias, menggantikan makna yang tersirat. Hatinya terus berteriak dan meronta. Mana bisa hatinya berteriak dan bersuara? Itu adalah makna kias. Yang keempat, penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi adalah kata hubung. Berarti konjungsi urutan waktu adalah kata hubung yang menandakan waktu atau urutan peristiwa. Konjungsi urutan waktu seperti setelah, kemudian, semenjak, saat, ketika, sebelum, selanjutnya, dan sebagainya. Perhatikan contoh. Setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Nah, berarti menggunakan konjungsi setelah. 5 tahun kemudian, Bima telah sampai di bulan. Telah. Konjungsi ya, itu dia. Yang terakhir, akhirnya Bima menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Akhirnya itu adalah konjungsi. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Yang kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita seperti tiba-tiba, tanpa diduga, anehnya, dan lain-lain. Contohnya, tiba-tiba sekumpulan monster datang ke desa itu. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka. Jadi tiba-tiba tanpa diduga itu merupakan penggunaan ungkapan keterkejutan. Yang terakhir, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Pola kalimat langsung, yang pertama pengiring, baru kutipan. Yang kedua kutipan, kemudian pengiring. Yang ketiga kutipan, pengiring, kemudian kutipan. Perhatikan contohnya. Ibu berkata, itu merupakan pengiring, masuk kutipan, Bima, selesaikan tugasmu segera ya, Nak. Itu adalah kutipan. Sementara yang kedua, kamu harus banyak minum air hangat. Itu merupakan kutipan. Kata dokter padaku, merupakan pengiring. Contoh yang ketiga, kamu harus banyak minum. Itu merupakan kutipan. Kata dokter, pengiring. Lebih baik lagi kalau air hangat. Itu merupakan kutipan.
Jadi perhatikan aturannya. Huruf pertama dalam kutipan pertama menggunakan huruf kapital. Perhatikan itu ibu, kamu. Nah, itu huruf pertamanya huruf kapital. I-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Yang kedua, kalimat petikan dan pengiring dipisah oleh tanda koma. Nah, itu ada tanda koma. Perhatikan ya, contohnya ada tanda koma kena. Oke. Dan yang ketiga, kata sapaan menggunakan huruf kapital seperti nak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Nah, perhatikan contoh pada nomor 1 itu. Nak, berarti huruf awalnya itu N-nya itu huruf besar. Itu dia ya nak ya. Sampai di sini materi hari ini. Terima kasih yang telah menyaksikan materi yang Ibu berikan.